Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik Faisal Firdaus. Pada video kali ini saya akan membahas tentang buku yang saya buat. Buku itu berisi tentang hidup saya, tentang riwayat hidup saya, pengalaman saya, kemudian dan impian-impian saya yang saya tuliskan dan saya harapkan untuk tercapai di masa depan. Nama buku itu adalah buku Dream Book. Nah, sedikit mengenalkan pada teman-teman. Buku Dream Book ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Basic Life Skill. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai akhir. Stay tune. Iya, buku Dream Book. Nah, sedikit mengenalkan terlebih dahulu secara umum buku Dream Book ini makan hitam putih ya. Saya lebih simpel saja, simpel, minimalis gitu, monokrom hitam putih ya, karena bisa diambil dari monokrom gitu. Kemudian industrialnya itu saya memanfaatkan barang-barang bekas gitu ya, barang-barang yang tidak terpakai. Oke, itu untuk secara keseluruhan. Kemudian ada cover. Nah, cover layout dengan tulisan Dream Book di atas, kemudian foto terbaik, kemudian nama, kemudian tulisan calon orang sukses. Nah, ini jelas ya. Nah, saya memakai foto ini di belakang gedung Isola ya, gedung salah satu milik kampus terbaik di Indonesia, ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ini menurut saya salah satu foto terbaik yang saya miliki, juga pencapaian terbaik di dalam hidup saya. Oke, sebelum ke isi saya suguhkan dulu dengan tampilan polos, kemudian ada gambar orang yang sedang berjalan, kemudian foto saya. Ini bermakna, beresensi bahwa foto ini buku milik saya. Kemudian ini orang yang berjalan, ini sebuah perjalanan menuju tentang diri saya hingga bagaimana hidup saya, kemudian impian-impian saya, mengetahui diri saya lebih dalam gitu. Ini sebuah perjalanan. Oke, kita buka halaman selanjutnya. Oke, sedikit simple ya. Ini berupa daftar isi. Nah, ada tentang saya, keluarga saya, pendidikan, prestasi, organisasi, kemudian idola, kelebihan dan kekurangan, kemudian status mimpi. Oke, setelah itu kita berlanjut ke halaman berikutnya tentang diri saya. Nama saya Sidik Faisal Firdaus, biasa dipanggil Sidik atau Faisal. Lahir di kamar persalinan yang tegang antara mama, bapak, dan ibu bidan. Akhirnya mama saya melahirkan saya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2002 di Bandung. Lahir sebagai seorang laki-laki, banyak hal yang saya sukai dan pelajari. Olahraga, futsal, naik gunung, dan banyak lagi. Setelah halaman tadi, ini tentang keluarga saya, bisa lebih jelasnya. Ada bapak saya, mama saya, adik saya. Ini selanjutnya ini ada riwayat pendidikan saya. Ada SD, MTS, MA hingga universitas. Saya sekolah di SDN Raden Mangkunegaran, kemudian melanjutkan sekolah ke MTS Negeri 1 Kabupaten Bandung, kemudian MA Persis 03 Pamungpek, kemudian Universitas Pendidikan. Oke, saya lupa, ada satu namanya TK Nasiriyah, itu pendidikan ya. Oke, selanjutnya kemudian ada riwayat organisasi dan kegiatan. Oke, kita lihat ya, ini ada MTS OSIS MTS 1 Kabupaten Bandung. Saya 2 kali menjabat, yaitu pada bidang jurnalis, kemudian jabatan terakhir saya sekretaris OSIS. Kemudian saya juga ikut ekstrakurikuler pramuka pada saat di MTS 1 Kabupaten Bandung, pramuka MTS 1 Kabupaten Bandung. Nah, kemudian dari sana saya menjabat sebagai ketua sanggahan atau ketua pemimpin regu. Nah, kemudian ada ini kegiatan atau organisasi yang
saya jalani di tingkat SMA atau MA ya. Ini ada Sapala atau Santri Pencinta Alam MA 0/3 Pamuput yang bernama Safwana. Saya menjabat sebagai ketua di sana. Jabatan terakhir saya ketua. Ini awal. Jadi saya menjadi ketua itu angkatan kedua. Jadi masih baru saya angkatan keduanya. Kemudian ada eskul olahraganya, yaitu futsal MA 03 Pamuput. Sebenarnya ini juga baru beberapa bulan, waktu saya kelas 12 kemudian saya gabung seperti itu ya. Ini ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa ini tidak semuanya bertemakan monokrom, ada industrialnya itu saya memakai bahan-bahan yang tidak terpakai gitu. Ini kertas warna hijau saya pakai, kemudian ada namanya kertas satria saya pakai. Nah, ini prestasi saya seumur hidup ya, cuma 2, yaitu ini juara pengetahuan umum, jadi ranking 1 pengetahuan umum waktu itu di SNPN 1 BPPI Balendah, itu waktu saya SD. Kemudian juara 3 futsal. Nah, juara 3 futsal waktu saya SMA itu 2 prestasi saya yang mungkin bisa dibilang saya banggakan. Kemudian prestasi lainnya ya paling tingkat RT RW gitulah. Ini sudah membanggakan sekali gitu. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Setelah prestasi ada idola dalam hidup. Nah, ini pada halaman selanjutnya ada idola dalam hidup saya. Ada Jabir Nur Ikram, ada Lionel Messi, kemudian ada Iga Masardi, ada Iqbal Ramadan, ada Fiersa Besari, ada guru-guru saya, ada Ustadz Baik Siau. Nah, sedikit mengulas, ketiga ini idola saya di bidang musik, juga bisa di bidang seni ya. Saya suka tulisan-tulisan dari Iga Masardi. Dia sastra, tingkat penulisannya saya sukai. Kemudian ada Fiersa Besari, penulis buku, saya suka buku-bukunya. Kemudian Iqbal Ramadan, saya suka dia itu baru-baru sekarang setelah dia memerankan Mingke di film Bumi Manusia. Saya juga suka ketika beliau mengisi basis di bandnya. Kemudian ada guru-guru saya. Ini Ustadz Ismail, ada Ustadz Sufyan, Ustadz Felix Siau. Ini idola-idola saya di bidang keilmuan. Kemudian ada idola saya di bidang kehidupan, yaitu kakek saya, bapak dari ibu saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kelebihan, kenapa saya mendesainnya seperti ini, layoutnya seperti ini. Saya memiliki filosofi sendiri. Kenapa ini kelebihan, ini kekurangan. Ini kelebihan saya harus dibuka terlebih dahulu, kemudian kekurangan saya harus ditarik terlebih dahulu. Maksudnya apa? Kelebihan saya orang yang untuk mengeluarkan kelebihan saya itu saya harus terbuka. Saya harus nyaman dulu gitu, untuk membuka kelebihan saya. Jadi saya orang yang kesulitan di zona nyaman yang tidak saya sukai. Ya, kemudian terbuka, baru muncullah kelebihan saya. Nah, ini kelebihan yang saya kumpulkan berdasarkan teman-teman saya atau dengan orang-orang yang terdekat saya, keluarga, teman-teman gitu ya. Selanjutnya ada kekurangan itu saya tarik dulu. Jadi untuk mengetahui sebenarnya kekurangan saya udah nampak pada diri saya secara luar, namun harus lebih ditarik agar lebih tahu. Nah, ini kekurangan saya ya. Selanjutnya halaman selanjutnya yakni simbol diri. Kalian tahu dong ini pohon apa? Nah, ini adalah pohon mahoni. Oke, cara mengetahui kenapa simbol hidup saya itu pohon mahoni, kita buka dulu. 100 mimpi dan mencapainya. Nah, ini ada 100 mimpi saya yang harus saya kejar dan inginkan gitu. Nah, ini peta impiannya. Ini peta impian. Jadi ini tuh cara agar kita mencapai apa yang kita inginkan. Sholat, berdoa, kemudian itu ada sukses sesuai dirimu.
maksud sukses sesuai dirimu sendiri itu semua punya interpretasi tentang sukses gitu. Ada yang kebeli mobil itu sudah sukses, ada yang kebeli motor itu menurutnya udah sukses gitu. Maka saya tuliskan ini sukses menurut dirimu sendiri. Semua memiliki interpretasi sukses masing-masing. Kemudian kita tarik untuk mengetahui apa status mimpi itu. Nah, dan itulah. Seperti itu. Oke, kita masukkan lagi. Tadi ada 50 mimpi, kemudian ini 50 mimpi selanjutnya. Ini adalah jam. Maksudnya dari waktu ke waktu sama dengan bagaimana kita hidup. Gitu. Kemudian ada ya berpikir positif, jangan menyerah, jangan mengeluh gitu, berani berkorban, keluar dari zona nyaman. Sebenarnya ini kata-kata yang dari saya utarakan untuk diri saya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu saya harus kata-kata itu harus terpasang pada mindset kehidupan saya, seperti berpikir positif, jangan menyerah, jangan mengeluh, kemudian maju lagi, berani berkorban, keluar dari zona nyaman, kemudian maju lagi, mencari pengalaman, menjalin relasi, soft skill, leadership, kemudian maju lagi, tingkatkan keimanan, berdoa sholat, dan akan terwujudnya 50 mimpi. Nah, ini 50 mimpi yang tadi ya. Oke, kita buka. Nah, ini 50 mimpi yang untuk dan ya selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum menutup saya akan mengutip perkataan Allah dalam Quran surat Al-Ra'd. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, mari untuk mengejar mimpi itu dibutuhkan usaha. Mari berusaha agar terwujudnya mimpi. Dan Allah juga pernah bilang bahwa orang yang menunda-nunda adalah kerjaan setan dan Allah sangat tidak suka akan hal itu. Maka semoga kita bisa menjadi seseorang yang selalu berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Oke, saya Siddiq Firdaus pamit undur diri. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat dari isi video yang saya tayangkan. Tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.